berbeda. Beda dengan latar belakang, beda dengan kemampuan, beda dengan segala-galanya. Nah di sana kita diharapkan sebagai guru memang melihat anak melihat anak seperti anak kita sendiri. Jadi memang mama ya bukan saya sendiri, ya kita juga manusia. Saya marah kasar, tapi ya seusaha mungkin lah kita jangan maki anak. Pak mama kayak harus kita jangan maki anak. Kalau kami bikin grup penggerak, kami punya fasilitas dikatakan, sebutkan guru yang membuat hatimu terluka sampai sampai hari ini. Saya itu bahasa saya guru SD, saya sebutkan. Jadi saya membayangkan dengan anak sekarang ini, Mama. Kau begini. Mungkin Bapak dia tidak di sini, tapi mungkin di hatinya dia ada terluka. Nah 20 tahun ke depan merupakan beban dia, yang menjadi dia masa lalu dia yang begitu pahit. Yang saya bilang Bapak Mama, sebodoh-bodohnya anak, kita beda di sana. Saya kira Bapak Mama dia pekerjaan anak, memang saat ini tidak ada bodoh. Saat ini bisa diusaha kasih angka, tidak bisa. Saya bilang apa? Semangat ya. Artinya mungkin ada di bawah. Apa mungkin hati dia melihat dan tidak, ada waktu dia akan memahami. Tapi kita jangan kalahin dia bahwa jujur Bapak Mama saja kalau kita langsung kasih gol yang besar, walaupun memang dia salah, wajar memang. Tetapi bagaimana dengan hatinya kita seorang ibu sistem amok? Artinya motivasi dari anak. Maksud saya kasihlah mungkin angka yang membuat dia semangat. Kalau kita langsung kasih gol besar, walaupun di sana semua itu artinya bagaimana ya misalnya. Jadi memang ya itulah sampai saya katakan tadi, setiap kita pasti guru saja berbeda lagi guru. Tetapi saya minta di sini apa saya katakan tadi bahwa jangan jadi kapan belajar, minat dan profil belajar murid. Itu yang dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Atau kata lainnya, keputusan yang masuk akal yang diambil oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Nah, kita sebagai guru diminta untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa kita melakukan perlakuan yang sama. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita melakukan pemetaan. Pemetaan di sini ada 3. Pemetaan pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Nah, kalau kesiapan belajar Bapak Ibu, itulah yang dikatakan tadi. Di situ ada diagnostik kognitifnya. Nah, di sini kita akan melakukan tes awal. Kita tahu terlebih dahulu siswa yang tinggi kemampuannya, yang sedang, dan yang rendah. Jadi dalam kesiapan belajar siswa, kita tidak bisa semestinya tidak bisa kita melakukan hal yang sama. Contohnya Bapak Mama, kita memang kemarin saya sendiri juga salah dalam memberikan soal. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan kita memberikan soal yang berbeda bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan berbeda. Jadi siswa kita sudah tahu ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya sedang, dan ada kemampuannya yang rendah. Nah, di dalam pemberian soal Bapak Mama memang tidak sama. Nah, kemarin contohnya saya mengajar kelas 7, kenapa saya bilang di kelas D dan E itu bilang banyak tidak tuntas. Mestinya Bapak Mama kalau kita sudah terapkan di pembelajaran berdiferensiasi ini, mestinya kita sudah salah besar. Karena di sini kesiapan belajar anak, kita memenuhi kebutuhan anak. Jadi pembelajaran diferensiasi kita terapkan, kita lihat kesiapan anak di dalam pemahamannya. Jadi kalau kita buat soal, mau soal ulangan harian, soal mid, bahkan ulangan akhir, itu soalnya pasti berbeda. Tidak semua anak itu sama dikerjakan soal. Jadi antara anak yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah itu soalnya harus berbeda. Jadi bisa kita kasihkan soal yang sama. Akhirnya sebentar berdampak, anak yang tidak bisa, anak yang tidak mampu, dia tidak bisa kerjakan soal. Karena soal itu dia tidak mampu. Jadi Pak Mama di sini di pembelajaran berdiferensiasi memang diminta kita Bapak Ibu guru untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di mana kita mengetahui kemampuan atau kesiapan anak. Itu yang pertama. Kalau yang kedua Bapak Mama, pemetaan yang kedua.
Kalau kita petakan yang kedua, sebelum dia masuk kepada minat, tadi siapa saja saya bilang kita lakukan tes awal buat mama. Kita juga sudah tahu tadi anak yang kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah di situ juga nanti kita lakukan yang kita katakan yang gaya belajar anak. Kita sudah bisa bedakan itu ada 3 gaya belajar anak, ada yang visual, auditori, dan yang kinestetik. Kita lanjut. Pemetaan yang kedua minat. Nah minat anak dan mama pasti berbeda. Ada anak punya minatnya olahraga, ada anak punya minatnya sains, ada anak punya minatnya seni budaya atau kesenian. Jadi setiap anak pasti berbeda dia punya minat. Dan di sini kita diminta kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi, berarti kita harus melakukan pemetaan dulu. Terus yang ketiga, profil belajar anak. Nah di sini kalau pembelajaran anak yang ketiga, pemetaan yang ketiga di sebelah mama, kita lihat latar belakang anak. Kita harus tahu latar belakang anak. Anak ini kira-kira dia melupakan, anak ini kira-kira dia orang tuanya lengkap dah, atau dia punya masalah, atau yang ketiga mungkin anak-anak dia punya beban hidup. Jadi kita juga harus melakukan diagnostik ini. Kita lihat juga background anak, yang profil berbelajar anak. Terus yang berikutnya kita lihat juga dengan kebiasaan anak. Ya kebiasaan anaknya beragam. Mungkin anak ada yang suka guru mengajar berteriak, atau ada yang lembut dan segala macam. Jadi kita tidak tahu. Jadi mas kenapa menurut Bapak Ki setiap anak itu unik Bapak Mama? Karena tidak semua anak dalam kelas itu mungkin suka dengan cara mengajar, pasti berbeda. Dan di sini lagi kita diminta untuk dalam menerapkan pembelajaran anak itu kita melihat latar belakang anak. Yang pertama dari mungkin tempat tinggalnya, budayanya, kebiasaannya, dan yang terakhir itu karakter belajar. Nah karakter belajar itu sama dengan gaya belajar. Nah gaya belajar tadi saya bilang, mungkin ada anak yang cara belajar yang mungkin yang visual. Cukup dia lihat gambar, dia paham. Kita dia paham. Atau ada anak mungkin yang auditori, dia harus dengar dulu. Atau anak yang kinestetik, anak kinestetik yang aktif tapi otaknya jalan. Ya, jadi tidak ada anak mungkin yang tidak mampu hanya mungkin karena dia agresif saja kita katakan kinestetik. Kinestetik kan dia paham apa yang kita maksud. Jadi ketiga hal ini yang kita harus terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang berikutnya, seperti saya katakan sebelumnya bahwa karakter belajar anak atau gaya belajar ada yang audio, visual, dan kinestetik. Ini semestinya Bapak Mama kan kita buat dalam RPP berdiferensiasi itu sudah masuk dalam pemetaan anak. Misalnya kalau saya punya anak wali 34 orang, nah kita sudah bisa tahu anak yang audio itu berapa orang, anak yang visual itu berapa orang, dan anak yang kinestetik itu berapa orang. Itu kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang berikutnya, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 strategi yang kita lakukan bagi guru. Nah kita di dalam RPP, baik RPP K13, bahkan RPP 3M sekarang, nah ini dia menunjuk kepada kegiatan inti. Di kegiatan inti ini bahwa di situ kita diferensiasi misalnya konten atau isi. Materi apa yang kita mau sampaikan kepada anak? Kontennya apa? Yang kita harus capai pada hari itu. Itu masuk kalau di RPP itu masuk pada kompetensi ini. Jadi ada isi atau konten apa yang kita ajarkan kepada anak. Terus yang kedua proses. Nah proses ini tergantung Bapak Ibu. Mungkin prosesnya mungkin kalau sementara diskusi. Tadi sudah ada kontennya, nah sekarang proses. Waktu anak melakukan proses itu dalam pembelajaran, waktu kita mendampingi anak untuk mengerjakan tugas atau mungkin dia sementara kerja kelompok, itu yang masuk diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah diferensiasi produk Bapak Mama, biasanya kita ketiga hal ini kita sudah lakukan. Kita juga sudah lakukan, sebagai guru semua pembelajaran sudah lakukan, namun hanya istilah ini saja yang mungkin masih asing kita baru dengar. Baik yang diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan produk. Bahkan produk Bapak Mama, saya percaya kita semua bisa menghasilkan. Saya lihat misalnya seni budaya sudah ada, IPA bahkan semua sudah ada. Hanya kekurangan kita Bapak Mama, kita tidak buat dalam galeri wall atau galeri berjalan atau kita tempel dalam ruang kelas. Contohnya kalau kami tes kemarin, masa yang Mama Waki buat memang betul, tetapi kita punya kekurangan bahwa mestinya semua produk anak itu kita harus tayangkan, harus kita pajang di ruang kelas. Mau di ruang
di audio juga tidak soal. Nah, jadi ketiga hal ini kita sudah lakukan, hanya mungkin istilahnya yang berbeda. Prakteknya, ekstranya Pak Maman kita sama-sama sudah lakukan. Jadi penjelasannya, jadi kalau di proses konten ini, metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Terus yang berikutnya, contohnya di sini, di versi konten ini berdasarkan profil belajar siswa adalah guru perlu memahami gaya belajar siswa yang cenderung menggunakan media pembelajarannya visual, audio, dan kinestetik. Ya, memang ini hal yang berat kita melakukan karena ada pemetaan ketiga gaya belajar ini. Nah, di sini kami memberikan siswa bantuan atau pendampingan dengan tingkatan pemahamannya serta menyediakan LK. Ini kita sudah lakukan, Pak Mam. Ini yang kita belum lakukan memang. Saya sendiri juga kemarin pemetaannya belum saya lakukan. Karena mestinya memang kalau kita menerapkan pembelajaran berorganisasi, ketiga gaya belajar ini sudah bisa dipetakan, baik yang kinestetik, yang audio, bahkan yang visual. Itu yang diharapkan. Terus yang berikutnya diferensiasi proses. Nah, di sini guru memahami apakah siswa belajar mandiri atau kelompok. Nah, di sini kita mengidentifikasi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Kita mengamati. Nah, sini guru memvariasi proses pembelajaran tergantung bagaimana siswa belajar atau gaya belajar tadi. Jadi apa dia visual kok, dia kinestetik kok, atau dia audio.